Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Susaptri Odiani sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika metalurgi. Kami dari kelompok 15 kelas B akan mempresentasikan tentang termodinamik on roasting of spalarit. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tri Ayu Yunitasari dengan NPM 33341900092 dan rekan saya. Dan saya Mubi Syairul Alim dengan NPM 33341800008. Ada pula outline dari pembahasan kami, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi dari roasting, yang ketiga ada proses roasting spalarit, dan yang keempat ada kesimpulan. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat proses perolahan mineral yang merupakan bagian dari roasting. Proses perolahan mineral memiliki tujuan untuk mengubah senyawa logam menjadi bentuk senyawa lain yang lebih sesuai untuk proses berikutnya. Yang pertama ada proses drying, yaitu proses penghilangan kandungan air dalam temperatur yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada kalsinasi, yaitu proses penghilangan kandungan air dalam temperatur yang tinggi tetapi tidak melebihi temperatur lelehnya. Yang ketiga ada proses roasting, yaitu proses pemanggangan. Dan yang keempat ada aglomerasi, yaitu proses penggumpalan dari material halus menjadi lebih besar ukurannya. Lalu yang kedua ada definisi dari roasting. Roasting merupakan proses pemanasan biji yang disertai pengontrolan jumlah udara atau oksigen. Roasting biasanya melibatkan proses reaksi gas dengan padatan. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi ekstotherm, di mana entalpi reaksinya bernilai negatif, yang berarti prosesnya mengeluarkan panas atau menghasilkan kalor. Tujuan roasting adalah untuk menghasilkan produk dengan sifat kimia dan fisika yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis roasting. Yang pertama ada oxidizing roasting, reduktornya berupa O2, lalu ada solvation roasting yang reduktornya berupa SO3, ada reduction roasting yang reduktornya CH2 atau CH4, ada chloridizing roasting, reduktornya berupa Cl2, ada volatilizing roasting, yaitu roasting yang menghilangkan logam As, Sb, atau Zn. Selanjutnya proses roasting spalarit. Proses roasting spalarit memiliki persamaan reaksi ZnS plus 3/2 oksigen menjadi ZnO plus SO2 dan nilai entalpinya bernilai min 442 kJ, di mana reaksi ini merupakan reaksi exotherm, yaitu reaksi yang menghasilkan kalor. Bahan baku yang digunakan yaitu zinc sulfida yang berupa spalarit. Untuk jenis roasting yaitu oxidizing roasting, di mana roasting jenis ini melibatkan udara atau oksigen. Roasting spalarit dilakukan dengan tujuan untuk mengubah zinc sulfida menjadi zinc oksida. Temperatur yang optimal untuk roasting spalarit adalah pada temperatur 800 derajat Celcius. Roaster yang digunakan untuk proses roasting spalarit yaitu fluidized bed roaster. Proses roasting spalarit merupakan bagian dari pengolahan seng, dan untuk industri pengolahan seng di Indonesia salah satunya terdapat pada PT Kapuas Prima Coal Tbk. Baiklah, selanjutnya yaitu ada macam-macam roasting. Yang pertama ada dead roasting, yaitu biji teroksidasi sempurna karena logam memiliki afinitas yang lebih terhadap O2 daripada sulfur. Nah, yang kedua ada partial roasting. Apa itu partial roasting? Yaitu biji teroksidasi sebagian atau kalsinasinya masih berbentuk sulfida karena logam memiliki afinitas yang lebih besar terhadap sulfur daripada O2. Nah, selanjutnya yaitu aspek termodinamika dalam proses roasting. Nah, pada proses roasting spalarit, reaksi yang terjadi yaitu 2 ZnS solid plus 3 O2 gas menjadi 2 ZnO solid plus 2 SO2 gas, dan ZnS solid plus 2 O2 gas menjadi ZnSO4 solid. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi dari produk hasil roasting yaitu yang pertama ada komposisi kimia, yang kedua temperatur, dan yang ketiga tekanan gas parsial.
Nah, selanjutnya yaitu ada diagram Kellogg. Pada diagram Kellogg yang pertama, untuk mengubah ZNS menjadi ZNO pada temperatur 400 derajat Celcius membutuhkan log PO2 sebesar 45 dan membutuhkan log PSO2 sebesar 35. Nah, pada diagram yang kedua, untuk mengubah ZNS menjadi ZNO pada temperatur 600 derajat Celcius membutuhkan log PO2 sebesar 35 dan membutuhkan log PSO2 sebesar 25. Nah, pada diagram yang ketiga yaitu untuk mengubah ZNS menjadi ZNO pada temperatur 750 derajat Celcius membutuhkan log PO2 sebesar 25 dan membutuhkan log PSO2 sebesar 20. Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa untuk proses roasting pada temperatur yang berbeda, tekanan gas yang dibutuhkan pada proses roasting juga berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, contoh soal ini kita ambil dari diagram yang ketiga pada temperatur 750 derajat Celcius. Nah, berapa tekanan minimal yang dibutuhkan untuk mengubah ZNS dan ZNO? 2ZN plus O2 menjadi 2ZNO dan ZNS plus 3/2 O2 menjadi ZNO plus SO2. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, 2ZN plus O2 menjadi 2ZNO. Diketahui delta G0-nya sama dengan minus 118.725 kalori. Delta G sama dengan min RT ln K. Delta G sama dengan min RT ln AZNO per AZN pangkat 2 PO2. Delta G sama dengan min RT ln 1 per PO2 minus 118.725 sama dengan minus 1,987 kali 1023 kali 2,3 log 1 per PO2. Selanjutnya 25,3946 sama dengan minus log PO2. Log PO2 sama dengan minus 25,3946 menjadi PO2 sama dengan 4,0309 kali 10 pangkat minus 26 atmosfer. Selanjutnya pembahasan ZNS plus 3/2 O2 menjadi ZNO plus SO2. Diketahui delta G0-nya sama dengan minus 88.812 kalori. Delta G sama dengan min RT ln K. Delta G min RT ln AZNO PSO2 per AZNS PO2 pangkat 3/2. Delta G sama dengan minus RT ln PSO2 per PO2 pangkat 3/2 menjadi minus 88.812 sama dengan minus 1,987 kali 1023 kali 2,3 log PSO2 per PO2 pangkat 3/2 menjadi 18,9964 sama dengan log PSO2 minus 3/2 log PO2 menjadi 18,9964 sama dengan log PSO2 minus 3/2 minus 25,3945. Log PSO2 sama dengan minus 19,0955 menjadi PSO2 sama dengan 8,0260 kali 10 pangkat
-20 atmosfer. Pada proses roasting yang dilakukan pada temperatur 750 derajat Celcius atau 1023 Kelvin, untuk mengubah ZNS menjadi ZNO minimal dibutuhkan PO2 sebesar 4,0309 kali 10 pangkat minus 26 atmosfer, dan PSO2 sama dengan 8,0260 kali 10 pangkat minus 20 atmosfer. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, roasting atau pemanggangan adalah proses pemekatan biji melalui pemanasan biji yang disertai pengontrolan jumlah udara atau oksigen. Yang kedua, jenis-jenis roasting yaitu oxidizing roasting, sulfation roasting, reduction roasting, chloridizing roasting, dan volatilizing roasting. Yang ketiga, roasting spalerit adalah oksidasi logam sulfida untuk menghasilkan oksida logam dan sulfur dioksida. Dilakukan di bawah temperatur 800 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya, reaksi yang terjadi pada proses roasting spalerit yaitu ZNS solid plus 3/2 O2 gas menjadi ZNO solid plus SO2 gas. Delta H 298 sama dengan minus 442 kJ. Selanjutnya, semakin tinggi temperatur roasting, maka tekanan gas oksigen yang dibutuhkan juga semakin besar. Berikut referensi yang kelompok kami pakai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.